Hai, selamat pagi anak-anak hebat. Kita ketemu lagi bersama dengan Ibu Maria Ananingrum. Pagi hari ini kita akan belajar untuk materi pendidikan agama Katolik dengan tema Aku bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Mari kita akan siap hati untuk belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Allah yang baik, terima kasih atas kesehatan yang Engkau beri, sehingga hari ini kami dapat kembali belajar bersama guru dan teman, meskipun belum dapat bertatap muka. Kami siap untuk Engkau bimbing dalam belajar kami. Kiranya Roh Kudus memberi kami pengertian dan hikmat, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memiliki sikap bangga terhadap bangsa kita. Yang selalu harus diingat adalah dasar kita Pancasila. Kelima sila akan menjadi pedoman, acuan dalam hidup negara Indonesia. Pancasila juga menjadi pondasi negara kita dan nilai luhur. Maka kita harus selalu menerapkan Pancasila dalam kehidupan kita supaya moral bangsa kita tidak makin merosot. Sedih ya rasanya kalau melihat bangsa kita semakin hari justru mengalami kemerosotan moral. Nah, di bawah ini adalah beberapa hal yang terkadang membuat tanah air kita, rasa cinta tanah air kita semakin merosot. 1. Kita lebih mencintai budaya asing daripada budaya Indonesia. Coba sekarang kamu perhatikan anak-anak muda. Pasti lebih senang mencintai budaya asing daripada budaya sendiri. Ketika menyanyikan lagu, semuanya sekarang sudah berbau kebarat-baratan. Kalau menari, menyanyi, semuanya sudah demam K-pop. Bayangkan itu. Kalau anak-anak Indonesia lebih mencintai budaya asing, lalu siapa yang akan mencintai budaya kita? Yang kedua, budaya senang membeli produk luar negeri daripada produk lokal. Ini adalah budaya konsumtif yang salah. Seharusnya sebagai negara Indonesia yang baik, kita harus ikut menghidupi produk-produk lokal karya anak bangsa. Jangan malah senang ketika kita bisa membeli produk luar negeri. Berarti kita belum punya rasa cinta tanah air yang tinggi. 3. Kurang memupuk rasa cinta tanah air sejak dini dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan sikap cinta tanah air. Sudah seharusnya keluarga juga ikut memberikan pendidikan sejarah, pendidikan rasa cinta terhadap tanah air di rumah. Maka dengan demikian anak-anak generasi muda juga senang dengan budaya Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjut untuk belajar beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan sikap bangga akan tanah air Indonesia. Hal-hal kecil apa saja yang dapat kita lakukan? Contohnya, 1. Bangga atas budaya bangsa Indonesia. Sudah sepantasnya sebagai generasi penerus, kalian bangga terhadap budaya kalian dan punya kerelaan hati untuk mau belajar, mempelajari budaya bangsa Indonesia supaya tidak punah. Jangan kalah dengan orang luar negeri, jauh-jauh ke Indonesia hanya untuk belajar budaya kita. 2. Tidak melupakan sejarah bangsa Indonesia. Indonesia merdeka itu diraih dengan perjuangan yang sangat panjang. Maka sebagai anak-anak generasi muda, seharusnya kita mau belajar sejarah-sejarah tentang bangsa Indonesia.
Dan sikap yang ketiga adalah mensyukuri karunia ciptaan Tuhan yang ada di Indonesia. Nah, sebagai refleksi hari ini, Allah telah memberikan keindahan, kekayaan terhadap bangsa kita. Dari Sabang sampai Merauke, hasil kekayaan Indonesia sangatlah melimpah. Maka sebagai partner kerja Allah, tugas manusia apa? Tugas manusia adalah menjaga dan melestarikan keutuhan alam ciptaan Tuhan. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, anak-anak hebat, setelah nanti anak-anak melakukan tugas praktek menyanyi, masih ada tugas tertulis untuk pendidikan agama Katolik pada materi ini. Coba buka buku LKS Agama halaman 6 sampai 8, lalu kerjakan di buku tulismu jawaban dari Romawi 1 nomor 1 sampai 10. Jawabannya saja. Khusus Romawi 1 hanya menulis A, B, C, atau D saja. Untuk Romawi 2 nomor 1 sampai 10 juga ditulis jawabannya saja di buku tulis. Tulis yang rapi. Jika sudah, kamu dapat mengirimkannya kepada ibu guru sebagai bahan penilaian pendidikan agama KD 3.1. Terima kasih dan berkah dalam.